Haleluya. Shalom Bapak Saudara semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Dan saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang lagi live streaming. Shalom. Salam sehati bagi kita semua. Saya percaya setiap kita mengalami berkat-berkat yang dahsyat sepanjang minggu ini. Saya percaya setiap kita juga mengalami sesuatu yang besar sepanjang minggu ini. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan berkat yang melimpah-limpah dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Dan kita rindu pagi hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara semua, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah yang live streaming, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita rindu dimanapun kita berada saat ini, Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi kita. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa sepanjang minggu ini Tuhan boleh jagai kami. Tuhan berikan kami kesehatan Tuhan untuk bisa memuji menyembah Engkau meskipun melalui live streaming. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Semua karena anugerah Tuhan yang melimpah. Semua karena kasih karunia Tuhan yang melimpah bagi kami. Sungguh tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Dan kami bisa melihat, merasakan dan menikmatinya sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersatu hati berdoa Bapa pagi ini bagi setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit. Kami berdoa Tuhan lewat ibadah pagi hari ini, Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-Mu menyembuhkan secara sempurna. Oh, kami boleh bebas lepas dalam menyembah memuji Tuhan. Dan kuasa mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami mengundang hadirat-Mu memenuhi kami, menjamah kami, merawat kami Tuhan. Dan hanya ada satu nama yang layak kami tinggikan, kami semua. Nama Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Ku hidup karena anugerah Tuhan. Thank you Jesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber, Kaulah sumber kehidupanku. kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Kami hidup Tuhan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat kami. Kaulah pusat penyembahanku. Katakan Kau yang layak. Kau yang layak. Amin Tuhan. Kau yang layak.
kami pagi ini Tuhan. Hanya nama Yesus yang layak dipuji, disembah, ditinggi. Aku hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup Tuhan. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber, Kaulah sumber kehidupanku. amin. Baik mau serukan kami hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Yesuslah pusat, Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah. Kau layak disembah, dirinya untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Kau Yesus yang layak. Kau layak disembah di dalam roh. Kau yang layak, Yesus yang Kau yang layak, Kau layak disembah, dirinya untuk selamanya. sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau selalu menyembuhkan. Yesus yang layak. Hanya Yesus yang layak. Kau yang layak, Benar Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak, Di tempat ini, di rumah ini, sampai
Tuhan lawat kami menjawab kami.
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan mana siapa mana Tuhan Yesus. Kami terlalu yakin Tuhan. Kami terlalu yakin Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Amin. Di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bahkan firman-Mu berkata, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu janji Tuhan yang tidak tergenapi. Kami terlalu percaya kepada janji-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Sekalipun bumi ini bergoncang, kami tetap percaya Allah kami yang selalu menyertai kami. Allah kami yang selalu melingkupi kami. Kau gembala yang baik Tuhan, yang senantiasa menuntun domba-domba-Mu. Kau Bapa yang baik Tuhan, yang akan selalu menyertai anak-anak-Mu. Maka Kau Tuhan yang baik, sangat baik, yang selalu menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami terus beri yang terbaik bagi Kau. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau terus serukan beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ku beri yang terbaik bagi-Mu, yes God. Ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu. Inilah senam hidup kami Tuhan, senam hatiku. Amin. Dalam setiap jiwaku, kami sudah lagi katakan, kami beri yang terbaik. Kita lagi berdiri sama-sama. Yang terbaik. Penuhi ruang ini, penuhi rumah kami Tuhan. Ya beriku memberikan yang terbaik, berikan kemuliaan bagi Dia yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, Kau Bapa kami, Kau Gembala kami yang baik Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau siap bersorak-sorai melompat memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah namamu terus dimuliakan Tuhan. Di tempat ini, di rumah kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak yang percaya Tuhan selalu menyertai kita, lambaikan tangan kita. Wow, kasih tepuk tangan lebih lagi bagi dia. Kita mau belajar satu pujian. Di setiap langkah kita dia selalu ada. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Walaupun bumi ini lenyap, kasih setia Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Jika dunia lenyap atau bumi buka lagi berduka, Kau akan tetap ada, percaya dan berkuasa selamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan, Kau tetap percaya. Dan jika Kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu, Gadamu yang Kau takut, itu yang bermain setiap langkahku. Kau bersamaku, melindungi dalam Kau bersatu, hadiratku selalu adanya. Kau bersamaku, melindungi dalam setiap bagian hidupku. Kau bersatu, hadiratku selalu adanya. Di setiap langkahku. kami tepuk tangan bagi dia. Allah yang selalu menyertai kita. Jika dunia lenyap atau bumi buka lagi berduka, Kau akan tetap ada, percaya dan berkuasa selamanya. Kau bersamaku, melindungi dalam setiap bagian hidupku. Kau bersatu, hadiratku selalu adanya. Yesus bersamaku, Kau bersamaku, melindungi dalam setiap bagian hidupku. Kau bersatu, hadiratku selalu adanya. Di setiap langkahku. Setiap langkah kami Tuhan, Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam bumi ini bergoncang, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kau bersamaku, pelituku dalam setiap bagian hidupku. Kau pusatku, hadiratku selalu adanya. Lebih sungguh lagi katakan Kau gembalaku. Kau bersamaku, pelituku dalam setiap bagian hidupku. Kau pusatku, hadiratku selalu adanya. Kau bersamaku, pelituku dalam setiap bagian hidupku. Kau bersatu, hadiratku selalu ada. Yesus bersamaku, Kau bersamaku, pelituku dalam setiap bagian hidupku. Kau bersatu, hadiratku selalu ada. Di setiap langkah, 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 di setiap langkahku. Berikan kemuliaan bagi Dia yang luar biasa. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin, kita tetap percaya. Saya rindu kita sama-sama nyanyikan pujian ini lebih lagi. Kau gembalaku, pelindungku
dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu adanya. Kau nyata Tuhan, Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkahku. saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, Kau teramat baik Tuhan. Di setiap langkah kami Kau terus menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari kita akan sebentar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat kami sendiri Tuhan, meskipun gak ada yang menemani kami atau melihat kami atau mempedulikan kami, tapi kami punya Allah yang selalu menatap kami dan membuka tangannya buat kami. Oh, terima kasih Bapak, Kau begitu baik. Kami rindu menyiapkan hati kami yang terbaik buat benih firman-Mu yang pagi hari ini sebentar akan ditabur. Terima kasih Bapak. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan yang berdaku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan-Mu yang kuat, Tangan-Mu yang berdaku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. saat kami sendiri, Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan yang
Kami percaya pada mulanya adalah firman, Amin. dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Kami menyadari Tuhan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Dan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang sesuai diperintahkan Tuhan. Pagi ini kami percaya kami ada dalam hadirat-Mu, dan kami menikmati sesuatu yang baru dalam hidup kami. Lawatan Allah terjadi, pemulihan Allah terjadi, berkat Allah dicurahkan dalam setiap hidup kami. Itu yang mengubah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Urapi kami sekalian yang ibadah di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkat yang sama tercurah atas setiap kami, Bapa. Urapi hamba-Mu secara khusus, Tuhan, sehingga sesuatu yang besar terjadi di tengah-tengah hidup kami, dan nama Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, dimuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu pagi ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam semuanya. Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita sekalian untuk kita tetap beribadah, ada dalam hadirat-Nya, dan menikmati semua kebaikan Tuhan atas kita. Saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang omnipresent, Maha hadir. Hari ini Allah hadir di tengah-tengah kita di tempat ini, dan saya percaya Allah juga hadir di setiap rumah-rumah jemaat yang sedang menyaksikan ibadah ini bersama-sama. Saudara-saudara, satu hal penting bagi kita sekalian adalah kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena hidup kita bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi, tetapi seharusnya adalah kehidupan kita ditentukan karena kebenaran firman Tuhan yang menjanjikan bagi kita sekalian. Lihat sebelah saudara, apakah pagi ini bersukacita atau cemberut? Saya percaya kita sekalian harus tetap bersukacita, karena hidup kita bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi, tetapi hidup kita fokus kepada janji-janji Bapa. Bagaimana Allah menjanjikan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar akan kita alami di dalam hidup setiap kita. Firman-Nya berkata, roh yang ada dalam hidup kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan kita, Tuhan yang teramat baik bagi kita sekalian. Kasih Kristus tidak terbatas. Kasih yang luar biasa Tuhan curahkan dalam hidup kita sekalian. Itu sebabnya saudara-saudara, pagi ini kita akan berbicara secara khusus dengan tema kasih Kristus yang tanpa batas. Kalau kita berbicara tentang kasih Kristus, artinya kita sedang berbicara tentang kasih karunia yang kita miliki di dalam hidup kita. Apakah itu kasih karunia? Kasih karunia berbicara adalah sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Dia berikan bagi kita sekalian. Sebuah kasih karunia yang Allah berikan bagi kita sekalian. Kasih Tuhan begitu luar biasa, kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita, dan kita terima. Itu yang kita perlukan hari-hari ini di dalam hidup, situasi dan kondisi yang sedang terjadi,
yang sedang melanda dunia ini. Kita butuh kasih Kristus. Kita butuh kuasa dari Kristus untuk menjalani hidup hari-hari ini. Saudara-saudara, berbicara tentang kasih karunia, artinya sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi oleh kebaikan Tuhan kita dapat menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia bukan berbicara hasil usaha manusia. Kasih karunia itu bukan hasil usaha kita manusia untuk mencapai kasih Allah. Karena kita sebagai manusia tidak mungkin dapat menjangkau kasih Allah yang besar itu. Tetapi kasih karunia Allah diberikan secara cuma-cuma bagi kita sekalian. Yang penting adalah kebahagiaan kita hanya percaya saja kepada Tuhan bahwa Dia telah mati bagi kita, Dia telah menebus dosa-dosa kita, sehingga kita layak untuk menerima kasih karunia Allah. Berbicara tentang kasih karunia Allah bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita tidak akan mungkin dapat menjangkau kasih karunia Allah yang begitu besar yang Tuhan janjikan. Usaha manusia hanya terbatas. Kemampuan manusia hanya terbatas. Perbuatan baik bukan untuk supaya kita diselamatkan, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan justru adalah sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Perbuatan baik kita harus kita lakukan sebagai bukti menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, telah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan. Itu sebabnya bagi kita sekalian wajib untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kita. Tetapi saudara-saudara, perlu kita ingat bersama bahwa perbuatan baik manusia tidak bisa untuk menjangkau keselamatan yang Allah berikan. Usaha-usaha manusia hanya terbatas saja, tidak bisa menjangkau sesuatu yang ada di atas sana. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan. Dan sekarang timbul pertanyaan bagi kita sekalian hari ini. Apakah kasih Kristus itu yang sebenarnya yang kita alami dan kita butuhkan hari-hari ini untuk menjalani hidup kita? Kasih Kristus berbicara yang pertama adalah kekal. Dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara-saudara, kasih Kristus itu kekal adanya. Tidak ada waktu, tidak ada ruang, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Kasih Kristus bukan kasih yang abadi, tetapi kasih Kristus adalah kasih kekal yang berlaku untuk selama-lamanya. Sejak kita ada dalam kandungan ibu kita, sampai kita kembali ke rumah Bapa di surga, tetap kasih Kristus tetap berlaku dalam hidup kita. Itu sebabnya seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah oleh situasi dan kondisi apapun juga. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Kasih Tuhan tetap selama-lamanya, tak habis-habisnya rahmatnya. Apa yang dialami dan ditulis oleh Nabi Yeremia ini merupakan ungkapan isi hatinya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan bahwa kasih yang diterima oleh Nabi Yeremia adalah kasih yang kekal. Kita menerima kasih Tuhan, kasih yang kekal, kasih yang berlaku sepanjang hidup kita sekalian. Kasih Kristus itu selalu baru di dalam hidup kita. Dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 23 berkata, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kasih yang kita terima dari Tuhan bukan kasih yang basi, tetapi kasih yang kita terima dari Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi. Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita.
damai sejahtera yang baru dalam hidup kita, dan sukacita yang baru dalam hidup kita, berkat-berkat yang baru dalam hidup kita, janji-janji yang baru dalam hidup kita. Tidak pernah sesuatu yang basi, tidak pernah Tuhan memberikan sesuatu yang sudah kadaluarsa. Tetapi menurut ayat ini adalah kita menerima kesetiaan Tuhan yang besar itu selalu baru di dalam hidup kita. Ini yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini. Kita semakin hidup bergairah di dalam Tuhan, sehingga kita menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dia Allah yang peduli bagi kita. Dia selalu memberikan sesuatu yang baru, pengharapan yang baru di dalam hidup kita, iman yang baru di dalam hidup kita. Sehingga saya percaya, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya tidak akan pernah goyah dalam situasi dan kondisi apapun juga yang kita alami. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi, tetapi hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga, kasih Kristus ini adalah tidak terukur. Di dalam surat Efesus pasal yang ketiga ayat 18 berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Tentu ungkapan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang di Efesus, kita harus selalu merenungkan betapa besar kasih yang kita terima dari Tuhan itu. Sehingga kasihnya tidak terukur, kasihnya tidak ternilai oleh sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Sesuatu yang terbaik Tuhan sudah siapkan bagi kita. Bagian kita adalah kita tetap percaya, kita melakukan bagian kita, bagaimana kita harus menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kasih yang sempurna dari Tuhan selalu menjadi bagian di dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang bersukacita karena kita menerima, dilayakkan Tuhan untuk menerima kasih Kristus yang sejati, kasih Kristus yang sempurna, bukan seperti kasih yang diberikan oleh dunia ini yang semu sementara saja, tetapi kasih Kristus adalah kasih yang kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama dalam 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai yang ke-12. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat pertama sampai 12. Saya percaya kita sekalian sudah menyiapkan Alkitab kita masing-masing dan kita membaca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ke-12. Kita mulai 2, 3. Dari Petrus, Rasul kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu nantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu
untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditujukan bagimu. Dan mereka mengerti saat yang mana dan bagaimana dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Dan kepada menyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Oleh diutus dari surga menyampaikan kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh Allah. Haleluya. Saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa hari ini kita akan dapatkan, bahwa kita harus memahami dengan benar bahwa hidup kita karena ditentukan oleh kasih karunia Allah. Hidup kita bukan ditentukan oleh kehebatan kita, kekuatan kita, kepintaran kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh kekayaan kita. Kehidupan kita tidak ditentukan oleh kedudukan kita. Kehidupan kita tidak ditentukan oleh jabatan kita. Tetapi kita harus memahami dengan benar bahwa hidup kita sekarang ini semua karena kasih karunia Tuhan, semua anugerah Tuhan yang masih memelihara hidup kita sekalian. Kita bisa hidup, kita bisa sehat, kita bisa melakukan aktivitas seperti yang kita lakukan. Walaupun ada beberapa hal yang juga perlu kita terus lakukan sebagai anjuran pemerintah. Itu kita lakukan dengan penuh ucapan syukur. Kita lakukan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Bukan hal-hal yang memprotes. Karena kita percaya ada janji-janji Tuhan yang sedang Tuhan siapkan bagi kita sekalian, orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kasih Kristus yang tanpa batas. Berarti yang pertama adalah kasih-Nya telah memilih kita. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang kedua saya akan bacakan buat kita sekalian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, pada Dokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang telah dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dan saudara, yang pertama, kasih Kristus tanpa batas berbicara tentang kasih-Nya telah memilih kita. Kasih tahu sebelah saudara, kasih Tuhan telah memilih saudara. Rencana Allah yang kekal atas orang percaya memungkinkan pemilihan itu terjadi. Dan dasar pemilihan bukan karena kebaikan kita, tetapi dasar pemilihan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita sekalian. Karena kasih yang besar bagi setiap kita, orang yang mau percaya dan berharap kepada janji-janji Tuhan. Bukankah firman-Nya berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita bersyukur karena kita merupakan orang-orang yang bukan hanya sekedar dipanggil oleh Tuhan, tetapi sekaligus juga adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan dan dipersiapkan Tuhan untuk memasuki kerajaan-Nya yang kekal bersama-sama dengan Bapa. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang di dunia ini, tetapi salah satunya adalah
Tuhan memilih kita sebagai pribadi yang akan menerima kasih-Nya, yang akan menerima janji-Nya, bahkan sampai hidup dalam masa kekekalan. Bukankah itu satu anugerah yang sangat besar bagi kita? Coba kita merenungkan kembali apa yang pernah kita lakukan selama kita ada sampai hari ini. Banyak orang berkata, menuntut kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau sudah lakukan dalam hidupku? Tetapi saya ingin mengajak kita sekalian pada hari ini, kita bertanya dalam hati kita masing-masing, Tuhan, apa yang sudah aku berikan untuk Tuhan? Karena kasih-Nya begitu besar bagi kita. Dia telah memilih kita. Bukan hanya sekedar memanggil kita. Dia memilih dari sekian banyak umat manusia yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah kita menjadi pilihan Tuhan untuk menerima anugerah kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya, yang harus menjadi sesuatu yang kita syukuri dan menjadi sesuatu kesaksian bagi kita sekalian untuk menceritakan bagaimana Allah telah memilih hidup kita sekalian. Firman-Nya berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saudara-saudara, kita harus memahami bersama-sama bahwa kita bukan memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih hidup kita. Usaha manusia terbatas untuk mencari Tuhan di dalam dunia ini. Ada berbagai hal, aktivitas, kegiatan yang dikerjakan oleh manusia. Tetapi itu cuma-cuma. Itu percuma saja melakukan semua itu. Karena Allah itu tidak bisa terjangkau oleh pikiran manusia. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, sebab Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia dan memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah memilih kita dan menentukan hidup kita sekali. Tujuan dari pemilihan itu adalah supaya kita taat kepada Kristus. Jika kita menyadari bahwa kita dipilih, maka keputusan hidup untuk mentaati Kristus adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Salah satu bentuk ucapan syukur kita adalah taat pada perintah Kristus. Kita harus memahami bersama-sama, kalau kita menjadi orang-orang yang telah dipilih Tuhan, maka kita harus melakukan kebenaran Allah sebagai perintah Tuhan yang telah diperintahkan bagi kita sekalian. Kita menjadi orang-orang yang taat kepada Kristus. Kita harus mengambil bagian dalam hidup kita, melakukan sesuatu, mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita perlu terus kejar dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu. Berusaha semaksimal mungkin melakukan segala sesuatu, apapun juga ya aktivitas kita yang kita kerjakan setiap hari, seharusnya adalah tujuan akhir kita supaya Kristus dipermuliakan. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi biarkan hari ini kita memahami bahwa setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan kita berfokus dan berpusat kepada Yesus Kristus, sehingga namanya nantiasa yang dipermuliakan. Saya percaya di antara kita tidak ada yang mencari kemuliaan supaya nama kita ditinggikan, supaya nama kita dihormati, supaya nama kita dikenal. Tidak, saudara-saudara. Tetapi semua kegiatan, aktivitas, pelayanan yang kita lakukan, biarkan nama Yesus Kristus saja yang dipermuliakan, yang ditinggikan. Nama kita enggak penting, saudara-saudara, tetapi nama Yesus Kristus itu yang terpenting di dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memuliakan kita. Tapi kalau kita memuliakan diri kita tidak akan pernah memuliakan nama Tuhan. Hari ini sadari bersama-sama bahwa yang pertama kasih-Nya telah memilih kita. Kasih tahu sebelah saudara, kasih Tuhan telah memilih saudara.
Kasih Tuhan memampukan kita. Saya percaya kasih Tuhan telah berikan kemampuan bagi saya untuk berdiri hari ini di tempat ini. Kalau bukan kasih Tuhan gak bisa. Saya gak mampu. Tetapi kasih Tuhan memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Bahkan firman-Nya berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kata Tuhan, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang aku lakukan, kata Yesus. Ini bukan karena kita lebih hebat dari Yesus. Ini bukan berarti bahwa kita lebih pandai dari Yesus. Ini bukan berarti bahwa hidup kita lebih diurapi dari Yesus, Bu. Tetapi pekerjaan Roh Kudus akhir zaman ini akan dicurahkan sebagaimana kita bioel menubuatkan bagi kita sekalian. Roh Kudus sedang dicurahkan berlipat-lipat kali ganda. Hujan awal dan hujan akhir telah terjadi melanda gereja-gereja Tuhan, melanda umat-umat Tuhan, dan membuktikan kepada dunia bahwa kita gereja adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, bagian yang terpenting dalam hidup kita hari ini, biarkan kasih Tuhan tetap mengalir dalam hidup kita, meredam dalam hidup kita. Kasih Tuhan sempurna adanya. Dia telah memilih kita, bukan hanya sekadar memanggil kita. Mari hari ini semakin bergairah di dalam Tuhan, semakin lebih antusias di dalam Tuhan, semakin lebih bersemangat di dalam Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menerima sesuatu yang besar, untuk menerima sesuatu yang dahsyat. Karena saya percaya kalau kita dipilih Tuhan, artinya semua janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan pernah janjikan bagi kita dan katakan janjikan kepada Abraham juga menjadi bagian di dalam hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya sekadar dipanggil oleh Tuhan, tetapi kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita terus mengucap syukur kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang taat pada perintah-perintah Kristus. Bukankah salah satu perintah Kristus adalah selalu bersyukur dan bersukacita dalam setiap keadaan kita? Orang yang tetap bersukacita di dalam hidupnya akan memunculkan satu kekuatan yang baru. Iman itu akan memunculkan imun. Semakin kuat iman kita, maka semakin besar imun yang ada di dalam diri kita. Saya percaya waktu imun kita kuat, tidak ada sesuatu yang dapat menyerang hidup kita. Tapi waktu iman kita lemah, maka imun kita juga lemah. Dan itu sebabnya cepat terserang penyakit. Kenapa? Karena iman kita sedang lemah. Tetapi waktu iman kita kuat, itu akan memunculkan, mendorong imun kita menjadi kuat. Dan serangan-serangan penyakit apapun, saya percaya tidak akan dapat menyerang kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena darah Yesus Kristus yang telah membungkus kita sekalian. Kita bersyukur dan bersukacita luar biasa. Karena ada berita baik hari ini yang saya sampaikan. Karena Tuhan telah memilih kita sekalian. Hal yang kedua, kasih Kristus tanpa batas. Berarti adalah kasih-Nya memberi kekuatan kepada kita. Dalam 1 Petrus yang telah kita baca tadi, dalam pasal yang pertama ayat 5-7, saya akan membacakan ulang kembali. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang kasih Kristus tanpa batas, yang kedua artinya kita sedang berbicara kasihnya yang memberi kekuatan kepada kita sekalian. Sementara kita menantikan kegenapan keselamatan kekal, kemurnian iman kita diuji. Alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman adalah berbagai-bagai pencobaan, agar iman kita terbukti lebih mulia dari emas yang panah. Kita harus melewati ujian itu. Kita bersyukur karena menurut ayat 5 kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Rasa syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan akan memunculkan kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Sukacita yang terus mengalir dalam hidup kita sekalian akan memunculkan dalam hidup kita kekuatan yang ekstra untuk menghadapi dan menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena Allah yang telah berjanji bagi kita sekalian, agar kita membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang punya iman, punya pengharapan hanya kepada Kristus Yesus saja. Tuhan memberi kekuatan bagi kita, bukan ketakutan. Karena firman yang berkata roh yang ada dalam hidupmu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bukankah itu menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana kuasa Allah yang besar itu terjadi dalam hidup kita dan membungkus setiap pribadi lepas pribadi, sehingga Allah mampu mengubah ketakutan kita menjadi kekuatan. Karena roh Allah dalam hidup kita sekalian, Dia akan mengerjakan sesuatu yang sempurna sehingga hidup kita terpelihara dalam kekuatan Allah. Dan saudara, saya percaya apa yang menjadi anjuran pemerintah hari-hari ini, kita harus stay at home. Sesuatu yang luar biasa menurut saya. Karena stay at home itu, yang pertama adalah berbicara tentang persekutuan yang harus terus-menerus kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita harus terus melakukan persekutuan ibadah di rumah kita masing-masing. Mulai bangun mesbah-mesbah keluarga. Ada doa-doa pribadi, ada doa-doa keluarga yang harus kita mulai munculkan dalam keluarga kita masing-masing sebagai sebuah persekutuan yang lebih erat, persekutuan yang lebih baik, persekutuan yang lebih manis dengan Allah kita. Ini bukan sesuatu yang mengganggu hidup kita, tetapi saya melihat dari sisi yang lain, bahwa stay at home ini memberikan peluang yang sangat luar biasa bagi kita sekalian, orang-orang percaya, untuk melakukan persekutuan yang lebih baik, untuk melakukan persekutuan yang lebih indah, untuk melakukan persekutuan yang lebih manis kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini sebelumnya kita sulit sekali melakukan persekutuan, kita sulit sekali membangun mesbah-mesbah keluarga dalam keluarga kita masing-masing. Tetapi inilah saatnya diberi kesempatan oleh Allah. Selama beberapa waktu ini kita manfaatkan momen ini, kesempatan ini, untuk kita meningkatkan persekutuan kita kepada Tuhan. Mari kita lebih lagi bergairah hari ini di rumah kita masing-masing, buat mesbah keluarga, doa, baca firman, pujian penyembahan kepada Allah. Lebih dahsyat lagi dari hari-hari sebelumnya. Saya percaya ini akan membedakan bagi kita sekalian, apakah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau kita adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Stay at home. Berbicara yang pertama adalah tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Mari bangun saudara-saudara. Biasakan sesuatu yang baik. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan di dalam rumah kita masing-masing, sebenarnya Allah begitu banyak rindu, ingin selalu berbicara kepada kita, menyampaikan isi hatinya. Mungkin hari-hari ini kita nggak punya waktu, kita menjadi orang yang sangat sibuk sekali, sehingga persekutuan kita dengan Tuhan terhambat, terhalang oleh karena pekerjaan kita, aktivitas kita,
bisnis kita yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Tetapi inilah waktu dan kesempatan yang terbaik menurut saya. Kita melakukan persekutuan. Kita kembali membangun persekutuan yang baik. Membangun mesbah keluarga dalam keluarga kita masing-masing. Saya at home berbicara tentang pemulihan keluarga. Jadi tinggal di rumah, pulihkan hubungan kita. Hubungan suami istri yang mungkin hari-hari ini kurang harmonis. Lewat situasi dan kondisi seperti ini, jadikan satu pemulihan yang luar biasa. Bangun hubungan yang lain, hubungan yang lebih mesra, hubungan yang lebih harmonis antara suami istri, antara orang tua dengan anak-anak. Ada pemulihan dalam keluarga. Tuhan beri kesempatan bagi kita sekalian. Bukan kita memprotes Tuhan dengan adanya anjuran pemerintah, kita harus stay at home. Tetapi ini sebuah pemulihan dalam keluarga kita masing-masing yang dikerjakan Allah secara luar biasa, secara dahsyat. Mungkin dulu sebelum hari-hari ini terjadi, kita gak bisa bikin mesbah keluarga, kita gak bisa doa bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Tetapi hari-hari ini saudara, saya mulai melihat ada begitu banyak keluarga-keluarga muncul, mereka melakukan mesbah keluarga mereka. Kita harus selalu melihat dalam sisi-sisi yang positif. Kita harus selalu melihat sebagai orang-orang percaya, harus melihat dalam kacamata yang benar. Apa yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kota, di tengah-tengah bangsa, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Bukan sesuatu yang negatif, tetapi kalau Allah kerjakan sesuatu yang baik bagi kita, akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena semuanya kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Stay at home berbicara tentang perlindungan Tuhan dalam keluarga kita. Mungkin kita diberi kesempatan 14 hari kita tinggal di rumah, kita tidak melakukan aktivitas keluar. Saya percaya ini sebenarnya perlindungan Allah sedang turun secara sempurna atas kehidupan orang-orang percaya. Katakan amin. Perlindungan Tuhan sedang terjadi. Bagaimana kita kalau melihat apa yang peristiwa pernah dialami oleh bangsa Israel ketika harus keluar dari tanah Mesir, sehingga Allah mengizinkan tulah ke-10 itu terjadi dalam Keluaran pasal yang ke-11. Dan umat Israel harus berada di dalam rumah. Hanya ada bagiannya. Tandanya adalah percikan darah domba itu harus ditaruh di atas pintu rumah masing-masing sebagai tanda bahwa itu adalah rumah orang-orang Israel. Saya percaya hari-hari ini Allah sedang memisahkan kita dari hidup orang-orang yang tidak mengenalnya. Kita berada di rumah, kita melakukan kegiatan di rumah. Artinya sebenarnya adalah perlindungan Tuhan sedang turun atas rumah tangga kita masing-masing. Sehingga dunia boleh melihat ada satu perbedaan yang luar biasa. Karena kita adalah dilindungi oleh Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Kita harus tetap ada di rumah. Kita menantikan, kita menikmati perlindungan tangan Tuhan yang kuat dan luar biasa. Dan saudara, ada bagian yang keempat, stay at home menurut saya adalah membuktikan kepada dunia bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya percaya dunia sedang dilanda sesuatu, dunia sedang mengalami krisis, tetapi anak Tuhan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Burung di udara dia pelihara oleh Tuhan. Bunga bakung dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saya dan saudara sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan, pasti pemeliharaannya sempurna
atas hidup kita. Alkitab mengajarkan kita, bagian kita adalah tidak ragu, tidak cemas, tidak bimbang, tidak khawatir, tidak kecewa. Tetapi kita tetap berharap, punya pengharapan kepada Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan itu berlaku dalam hidup kita sepanjang hidup kita, bahkan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, bukankah ini sesuatu yang seharusnya membanggakan hidup kita? Bukankah ini seharusnya adalah rasa syukur kita kepada Tuhan yang tiada henti-hentinya? Mulai kita bangun tidur sampai kembali akan tidur, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji dan Dia pasti melakukannya secara sempurna atas kehidupan kita. Jadi saya percaya anak-anak Tuhan harus selalu memancarkan wajah yang penuh sukacita dalam Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, anak-anak Tuhan harus memancarkan wajah-wajah yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, bukan wajah yang cemberut. Kita bisa berada dimanapun juga, kita bisa berada dalam situasi dan kondisi apapun juga, tetapi wajah kita harus terpancar terang kemuliaan Kristus, sehingga orang lain boleh melihat, orang lain boleh kagum, dan dia bertanya, apakah gerangan yang terjadi dalam diri kita. Dengan demikian saudara-saudara, bahwa kasih Tuhan memberi kekuatan bagi kita sekalian untuk menjalani hidup kita hari-hari ini. Jangan jangan ketakutan yang berlebihan, saudara-saudara. Itu sebabnya lewat kesempatan ini saya menghimbau kepada kita sekalian, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, jangan men-share sesuatu yang menakutkan orang lain. Jangan suka posting hal-hal yang menakutkan orang lain. Saya kalau mendapat sesuatu yang menurut saya nggak bagus, saya langsung delete aja. Sampai saya aktifnya mendelete, sampai hal-hal penting saya delete juga itu semua, saudara. Nggak penting menurut saya sesuatu. Tapi saya mencari hari-hari ini sesuatu postingan, sesuatu share yang menguatkan, yang menjadi jawaban, yang menjadi sesuatu yang menjadi hubungan kita, sesuatu yang semakin baik dengan Tuhan, itu yang harus dicari. Anak Tuhan jangan cari zona-zona. Gak perlu menurut saya. Zona merah di mana, zona kuning di mana, zona biru di mana. Itu di lampu merah di perapatan Anda itu. Merah, kuning, hijau. Gak perlu di-share-share. Yang perlu adalah kita doakan kepada Tuhan. Dimanapun itu zona-zona itu. Kita percaya Tuhan semua sedang memulihkan kota dan bangsa ini. Bahkan Tuhan sedang memulihkan bangsa-bangsa seluruhnya. Jadi handphone saya itu di-delete semua. Saya baca sepintas, saya delete. Juga lama-lama suka error, kepenuhan sudah. Karena banyaknya corona itu yang masuk, informasi corona melulu. Saya langsung apa ini, langsung delete. Sampai WA-an dari teman saya penting saya delete juga. Akhirnya saya minta ulang. Apa itu yang kamu WA tadi itu apa gitu ya? Nggak perlu menurut saya. Jadi hari-hari ini kita harus mencari sesuatu yang beri kekuatan bagi orang lain, sesuatu yang menghibur. Ada damai sejahtera, ada sukacita, itu yang penting menurut saya. Jangan cari zona-zona, jangan cari jumlah korban. Kalau kita lihat televisi itu semua beritanya korban dulu. Nggak ada firman Tuhan yang disampaikan. Tapi hari ini saya mengingatkan bagi kita sekalian, mari share sesuatu yang baik, sesuatu yang menguatkan orang, sesuatu yang memberi damai sejahtera, yang sesuatu orang bikin ketawa. Kalau sesuatu yang bikin ketawa saya simpan, saya share, supaya orang happy, gak usah mikirin corona melulu, karena ini membahayakan buat iman kita. Tapi hari ini sukacita dalam hidup kita, kekuatan dalam hidup kita. Karena kekuatan yang diberikan Tuhan adalah kekuatan yang ekstra, dapat mengatasi semua persoalan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, kasih Kristus tanpa batas. Ini berarti bahwa kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama,
ayat 8 yang 10 tadi, saya akan baca ulang buat kita sekalian. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saudara, kasih Kristus tak terbatas, berbicara tentang kasihnya telah menyelamatkan kita sekalian dari hukuman dosa, dari perbuatan-perbuatan yang salah. Bukankah Kristus telah mati di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan bagi kita, menebus dosa dan kesalahan kita dengan cuma-cuma? Kalau kita berbicara tentang keselamatan, yang pertama adalah bicara tentang perlindungan. Bukankah Tuhan itu menjadi gunung batu kita, perlindungan kita yang kokoh? Dia membuat kita tidak akan pernah goyah dalam situasi kondisi apapun juga yang sedang kita alami hari-hari ini. Tuhan adalah perlindungan kita, katakan amin. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan berbicara tentang penyertaan. Daud dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Keselamatan yang kedua berbicara tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan penyertaannya adalah sempurna. Sejak kita lahir sampai kita kembali ke rumah Bapa di surga, penyertaan Tuhan selalu sempurna atas hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi kehidupan ini. Tetapi tangan Tuhan yang penuh kuasa selalu menopang hidup kita sekalian. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan adalah merupakan jaminan bahwa kita adalah orang-orang yang akan memperoleh hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukankah Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia karuniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, inilah bagian kita yang Allah janjikan bagi kita secara khusus, karena kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Itu bukan perbuatan baik kita, itu bukan usaha manusia, supaya kita dapat diselamatkan oleh Allah yang maha besar itu. Semua aktivitas kegiatan kita, usaha yang dibangun oleh manusia dari bumi untuk mencapai surga adalah sesuatu yang sia-sia. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dari surga turun ke bumi itu lebih mudah dibanding dari bumi mau naik ke surga. Kita menjadi bagian orang-orang yang telah menerima jaminan hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang menyediakan bagi kita bukan karena pekerjaan atau perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kemurahannya bagi kita orang yang percaya kepadanya. Biar saudara-saudara kiranya hari ini tetap dalam situasi kondisi apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, kita pastikan bahwa kasih Kristus itu tanpa batas dalam hidup kita sekalian. Kasih-Nya tetap mengalir dalam hidup kita dan memberikan janji-janji yang luar biasa, sehingga menjadi orang-orang percaya yang berbeda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Menurut saya adalah inilah waktunya, inilah saatnya bagi gereja Tuhan dan orang-orang percaya untuk membuktikan kepada dunia siapa sebenarnya Allah yang kita sembah. Kita jangan seperti orang-orang dunia, larut dalam ketakutan, larut dalam kecemasan. Tetapi kita harus membuktikan kepada mereka bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan, telah diberikan kekuatan Tuhan, telah dipilih Tuhan untuk menerima semua janji-janji Tuhan bagi kita
Dan janji Tuhan itu adalah janji yang sempurna atas hidup sekalian. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Ini pujian musik. Rabbi Sukata. Kasih Bapak, Bapak berhenti berbicara, tapi hamba biarkan Roh Kudus untuk menyempurnakan segala sesuatu yang umat-umatmu dengar pada hari ini. Biar Engkau firman-Mu menjadi jawaban yang pasti atas setiap beban dan persoalan umat-umatmu yang dihadapinya, Bapak. Dalam situasi kondisi apapun juga, nama-Mu tetap yang dipermuliakan. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Allah, berkat-berkat Allah tetap tercurah dalam setiap kehidupan umat-umatmu dimanapun mereka berada, Bapak. Kekuatan yang esa dari Tuhan, Tuhan kerjakan secara sempurna. Kami percaya pemeliharaanmu sempurna, perlindunganmu sempurna ya Bapak. Engkau satu-satunya jawaban di dalam hidup kami Tuhan. Oh, masih kata terima kasih. Bukti kebesaran-Mu, nyatakan pujian. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku berkenan di hati, Kita berdiri bersama-sama. pada mujizat sertai bidang langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Katakan pujian ini. Haleluya. Kau sempurna Yes, Bapak. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku berkenan di hati, karena mujizat sertai bidang langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku berkenan di hati, tanda mujizat sertai bidang langkahku.
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Hidupku menggenapi firman-Mu, kandamu bisa sertai tinggal kataku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Sungguh kasih-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu tiada batas di dalam kehidupan kami. Di dalam situasi dan kondisi yang kami alami, Tuhan, sungguh kami melihat pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu yang sempurna, perlindungan-Mu Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh melihat betapa kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami, betapa tinggi, betapa lebar Tuhan kasih yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, tiada terselami pikiran-Mu, segala jalan-jalan-Mu, segala rencana-Mu, tapi semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan, semuanya mendatangkan Tuhan berkat yang Kau berikan. Dengan situasi dan kondisi sekarang kami melihat Engkau sedang memulihkan negeri kami, Engkau sedang memulihkan bangsa-bangsa, agar kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Oh, kami mencari Engkau. Oh, kami Tuhan hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau semakin membawa kami semakin dekat kepada Engkau. Kami mengerti Tuhan kehendak-Mu Tuhan. Kami ada di dalam Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan terus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh siapakah kami ini, ada banyak pelanggaran-pelanggaran kami. Dengan situasi dan keadaan ini membuat kami menyadari kami mau bergantung sepenuhnya kepada Engkau satu-satunya Allah, pemilik hidup kami, pemilik dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat keadaan ini juga membuat kami semakin bersatu Tuhan, menaikkan doa-doa kami dari berbagai gereja, dari berbagai denominasi. Satukan kami untuk kami Tuhan terus berseru kepada Engkau Tuhan. Oh, meminta pemulihan negeri ini Tuhan terus terjadi atas negeri kami Indonesia Tuhan. Dengan situasi dan keadaan ini juga membuat kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai negeri kami, mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa bagi para pemimpin negeri kami Tuhan. Kami menyerahkan Presiden kami Bapak Joko Widodo, para menteri dan para pemimpin-pemimpin yang lain Tuhan, yang Tuhan terus bekerja keras Tuhan untuk Tuhan membawa bangsa ini melewati masa-masa ini.
di dalam kuasa tangan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami akan bisa, Indonesia akan bisa. Oh, Indonesia akan menang Tuhan. Oh Tuhan, melawan Tuhan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa, oh Tuhan, setiap Tuhan niat-niat jahat manusia, rancangan-rancangan jahat manusia yang sedang dirancangkan atas pemerintahan bangsa kami, oh dengan situasi dan kondisi saat ini menjamah setiap hati mereka, memulihkan setiap hati mereka. Kami tolak orang kekacauan, kami tolak orang provokator, orang yang menggulingkan pemerintah. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Damailah Indonesia Tuhan. Akan situasi dan kondisi ini kami boleh bergandengan tangan Tuhan satu dengan yang lain, berseru berdoa Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan atas negeri kami Tuhan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, rumah sakit, dokter-dokter, perawat-perawat, bahkan mengantar ambulan Tuhan yang bekerja siang dan malam Tuhan. Oh kami memberkati mereka pada saat ini Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, sukacita daripada Tuhan. Terus Tuhan memimpin mereka sehingga mereka melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh kasih, dengan penuh cinta yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini terbaring lemah, oh terkena virus corona Tuhan. Kami berdoa pada saat ini oleh kuasa bilur-bilur-Mu Kau menyembuhkan mereka Tuhan. Kami lepaskan kuasa kesembuhan terjadi atas mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sudah dipanggil Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka, duka cita yang mendalam yang mereka alami Tuhan. Kami berdoa sebagai tubuh Kristus. Oh kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan penghiburan, kekuatan dan pertolongan Tuhan, sukacita Allah juga Tuhan melimpah atas mereka, melawat setiap hati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada mereka. Jangan biarkan mereka berlarut-larut dalam kesedihan Tuhan, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus menghibur mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Oh segala roh intimidasi yang mereka alami kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi ekonomi negeri kami Tuhan. Kami tolak kebangkrutan, kami tolak Tuhan kelaparan, kemiskinan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan janji-Mu atas Indonesia. Engkau sudah berjanji atas Indonesia, memberkati Indonesia, bahkan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami percaya, kami deklarasikan itu bagi bangsa kami, bagi negeri kami Tuhan. Oh kekayaan yang ada, sumber daya alam yang ada Tuhan, boleh dipakai bagi seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini. Engkau yang akan mencukupkan sandang pangan kami. Kami percaya pemeliharaan pertolongan-Mu bagi seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami akan melihat Tuhan betapa kasih dan pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan nyata Tuhan di tengah-tengah kondisi yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada di bangsa ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir di bangsa kami, melawat kami. Oh Tuhan menghibur kami, memberikan kekuatan kepada setiap kami, untuk kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih sungguh Tuhan. Pagi hari ini kami merasakan kasih yang luar biasa tercurah bagi setiap kami Tuhan, masyarakat yang ada di bangsa ini Tuhan. Bapak Ibu
Saya digerakkan untuk kita berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa-bangsa, 3 bangsa yang Tuhan gerakkan di hati kita, untuk di hati saya untuk Amerika, Italia dan India. Mari kita berdoa bersama-sama untuk ketiga negara ini. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Amerika, Italia dan India Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan Kau menolong mereka juga. Biar belas kasihan-Mu Tuhan turun atas negeri ini, atas bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong negara ini Tuhan, dari segala situasi yang ada dalam perekonomian, bahkan di dalam Tuhan yang sedang terjadi atas negara mereka. Kami menolak kematian di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa kesembuhan atas bangsa ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa pertolongan, kami lepaskan kuasa pemulihan terjadi Tuhan atas Amerika, Italia dan India Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua keberadaan kami, untuk gereja-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala kami juga Tuhan. Pagi hari ini kami bersehati Tuhan, berdoa. Seluruh umat-Mu Tuhan mengangkat tangan kami untuk Bapak Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, perlindungan Allah juga turun atas seluruh kehidupannya, atas keluarga besarnya, anak cucunya Tuhan. Di dalam pekerjaannya, bahkan dia sebagai ketua BPD, sebagai gembala, sebagai seorang opa, bahkan sebagai orang tua Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kami percaya perlindungan Allah secara sempurna turun atasnya. Hikmat pewahyuan daripada Allah Tuhan terus nyata atas kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh pelayan-Mu Tuhan di tempat ini, seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Mungkin jika ada yang sakit Tuhan pada saat ini, kami mengangkat tangan kami. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Kau menyembuhkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang saat ini Tuhan kesulitan di dalam ekonomi Tuhan. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Kau membuka jalan, Kau memberkati mereka dari barat, utara, timur dan selatan. Oh bahkan Tuhan melimpah-limpah apapun yang menjadi persoalan pergumulan mereka. Tuhan campur tangan dalam setiap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan melawat jemaat-Mu, melawat keluarga-keluarga-Mu yang ada Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Yosef Mulia Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Pakai lebih hari, lebih heran, lebih dahsyat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Oh di dalam keluarganya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan. Tolong Tuhan campur tangan yang menjadi Tuhan pergumulan mereka, harapan mereka hari-hari ini. Tuhan yang membela, Tuhan menolong di dalam segala perkara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami di tempat ini. Bahkan di rumah-rumah yang ada Kau melawat kami. Sungguh kami merasakan kasih-Mu melimpah bagi kami. Kasih yang tanpa batas itu melimpah bagi setiap kami. Sukacita-Mu Tuhan melimpah atas kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan dan bahkan mengembalikan milik Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberi dengan ucapan syukur dengan yang ada pada kami Tuhan. Kami mau persembahkan kepada Engkau Tuhan, dan boleh dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya dan terlalu yakin setiap kita yang hadir pada pagi hari di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang live streaming di rumah, kita semua pasti diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita mau siapkan persembahan kita, sekaligus Bapak Ibu Saudara juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan. Dan buat Bapak Ibu Saudara di rumah yang sedang live streaming juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan sambil persembahan juga melalui rekening GBI Citra Raya yang sudah disebarkan melalui grup-grup yang ada. Sambil kita angkat pujian Bagai Raja Wali.
Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah gerbang sayapmu, kau bawaku ke tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah gerbang sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sama-sama bagai raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah gerbang sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Terima kasih Bapak Semua Bapak Saudara. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Selanjutnya saya serahkan untuk berdoa buat persepuluhan. Saya mengundang untuk sang pembala maju ke depan, kita doakan persepuluhan bahkan persembahan kolekte yang sudah diberikan umat. Bapak, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau melawat kami. Kami bisa merenungkan betapa kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Makasih di tengah kesulitan, di tengah masalah kami hadapi, kami tetap taat juga mengembalikan persepuluhan yang adalah milik-Mu. Tuhan, sudah tangan-tangan yang memberi baik yang di gereja ini, mewakili kami yang hadir di ibadah live streaming, demikian juga yang di rumah-rumah. Mereka mentransfer apa yang menjadi kewajiban. Tuhan, balas lipat ganda. Lawat umat-Mu agar persembahan yang kami kembalikan bukan tingkap langit, menjauhkan kami dari belalang-belahan, bahkan memagari kami ya Tuhan dari hal-hal yang seringkali mencuri berkat. Bahkan persembahan kolekte yang kami berikan, biarlah kiranya juga dikelola gereja ini, supaya gereja ini tetap bertumbuh sebagaimana rencana. Ada pemeliharaan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita beri tepuk tangan lagi bagi Allah yang luar biasa, yang telah memberkati kita luar biasa. Saya bersyukur memang di bulan April ini, bulan kita merenungkan tentang kasih Allah. Jadi saya bersyukur kita bisa mengerti tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Yakinkan bahwa Tuhan sudah memilih kita, katakan amin. Tuhan juga akan menunjukkan bahwa kita diberikan kekuatan. Bahkan kita harus bersuka cita karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita berdoa untuk ibadah Jumat besok, Jumat Agung, seperti anjuran pemerintah dan juga anjuran dari Ketua Umum GBI, bahwa hari Jumat kita ibadah live streaming, ya, termasuk hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga ibadah masih live streaming, sampai kita menunggu nanti keputusan pemerintah ataupun dari juga Ketua Umum GBI untuk minggu-minggu selanjutnya. Tapi kita berjalan 1 minggu ke depan saja dulu, ya. Saya bersyukur ada tadi kunci stay at home itu sangat-sangat memberkati, ya, bahwa Tuhan mau supaya kita mengembalikan mesbah mungkin yang sudah tidak berapi-api menyala. Hari ini mari bangkitkan kembali mesbah keluarga. Lewat stay at home juga kita diminta ada waktu untuk pemulihan hubungan
antara orang tua dengan anak, sebagaimana juga dikatakan oleh Mariaki, anak pada orang tua juga, dan juga untuk anggota keluarga yang lain. Dan juga lewat stay at home ini kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bahwa kita ada keluarga-keluarga yang diberkati. Beri tepuk tangan lagi bagi Allah yang luar biasa. Terima kasih, Yosef. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri semua, kita akan menyanyikan pujian, Ku Tidak Takut. Ya, Tuhan memberi kemenangan. Ku tidak takut, sebab besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menunggu Kau batukan aku, Yesus Tuhan. Terima kasih untuk firman yang luar biasa. Kami bisa merenungkan dan merasakan, dan kami akan menghidupi bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih, mengalami kasih karunia yang tanpa batas. Terima kasih sepanjang minggu ini, di mana kami merenungkan kasih Allah yang sudah menyelamatkan kami. Pimpin kami di sepanjang minggu ke depan, Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak ketidaknyamanan. Tapi bersama dengan Engkau kami kuat. Bersama dengan Engkau kami terus diberkati. Bersama dengan Engkau kami menang, ya Tuhan, menghadapi segala tantangan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Pakai hamba-Mu Pak Yosef lebih lagi tengah-tengah pelayanan di keluarga, dimanapun hamba-Mu melayani. Bahkan kami yang mewakili jemaat hadir di tengah ibadah di gereja ini. Pakai kami semua para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu menjadi alat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Cara khusus kami berdoa buat Indonesia, ya Tuhan, termasuk negara yang tetap akan mengalami pertumbuhan ekonomi, termasuk juga India dan juga Cina, Tuhan. Pakai ketiga negara ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, agar melalui kelimpahan yang kami alami, kami juga menolong bangsa-bangsa yang lain. Kami mengimani sebagaimana nubuat mengatakan bahwa Indonesia menjadi ibu bagi bangsa-bangsa. Bahkan Indonesia menjadi negara yang dipulihkan, negara yang diberkati, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Kami rindu sebelum Engkau datang. Oh Tuhan yang besar terjadi. Ada banyak orang-orang dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Dan yang menyebut nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, mereka akan diselamatkan. Terima kasih sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Saat Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Mari arahkan hati kita, angkat tangan kita. Tanda kita berseru dan berharap akan menerima janji Allah. Saudaraku kasih dalam Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala hal. Oleh sebab itu sungguh-sungguhlah engkau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman. Firman Kristus terjadi atasmu. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik, bukannya turun. Menjadi kepala, bukannya ekor. Bahkan engkau akan memberi pinjaman. Engkau sudah tidak meminta pinjaman. Oleh sebab itu kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing. Terima dan bawalah segala berkat dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus. Perlindungan, kekuatan, sukacita, hikmat, pewahyuan, kebaikan, kemurahan, kemudahan, bahkan kecakapan dan kesanggupan dari Roh Kudus akan terus-menerus menyertai kita sekalian. Mulai pagi hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan terima berkat katakan sama-sama, amin. Allah berkati. Selamat hari Minggu, salam sehati.